suami, Pak. Tapi kan ini di desa, Bu. Jelek lagi tempatnya ininya. Kok di kota kan bagus, Bu. Tidak Ini masalah. ramai. Di mana saja. Kami guru bersedia ditempatkan di mana saja. Oh. Nah, jadi kalau sekarang Bapak pensiun, saya ikut Bapak, tidak ada problem. Oh, gitu. Nah, katanya Ibu pada saat masuk ke sini itu kan melihat bahwa di desa ini banyak potensinya, Bu. Tapi tidak dikembangkan. Nah, itu yang menarik seperti ubi hutan itu kan. Kata Bapak kan waktu itu Natal, Ibu bikin cake gitu kan dari tepung ubi hutan, terus nanya-nanya masyarakat, gimana kuenya enak nggak? Terus tahu nggak bahannya dari mana? Nah, apa yang buat Ibu kemudian mau bikin cake dari ubi hutan itu sebenarnya? Tugas kami PKK. Oh. Bagaimana mengembangkan pangan lokal dari yang belum jadi sampai bisa jadi masakan yang enak, terlebih jadi kue. Itu tugas PKK. Saya datang di Batakapidu, saya sebagai ketua tim penggerak PKK. Nah, tugas saya mengajar ibu-ibu, Pak. Demikian. Oh gitu ya. Bukan karena ingin misalnya memperkenalkan kepada ibu-ibu itu bahwa banyak potensi di desa kita yang bisa kita manfaatkan. Ya, termasuk itu, Pak. Termasuk itu. Termasuk Ya. itu. Oke. Karena di desa ini banyak ubi-ubian. Mereka hanya cabut dan rebus, diberikan kepada anak-anak. Tetapi saya mau ada sudah buat kue sehingga membuat anak-anak itu tidak bosan. Kalau kita hanya rebus-rebus lalu diberikan kepada anak, paling mereka makan 1-2 potong. Tetapi kalau kita buat jajan, mungkin lebih dari itu. Nah, semalam kan saya baca di majalah Tempo itu ya, Ya, tentang Ibu, tentang kegiatan PKK, ya. terus jenis-jenis kue yang bisa dibuat di sini, terus bahan pangan lokal yang ada di sini. Nah, terlepas Ibu sebagai ibu desa, apa yang menarik sebenarnya Bu di desa ini? Dengan banyaknya sumber bahan pangan lokal yang ada itu. Saya ke sini, kalau kita lihat sepintas, memang awalnya bosan. Malah tidak senang tinggal di desa karena ini hutan semua. Tidak ada yang bisa kita seperti tanam-tanaman hias, bunga-bunga. Tidak ada sama sekali. Yang menjadi dorongan untuk saya ke sini, bagaimana saya mengumpulkan ibu-ibu lewat pertemuan PKK. Yang pertama itu saya reorganisasi pengurus. Setelah reorganisasi pengurus, baru kita membuat badan pengurus. Kalau ibu saya ini, Ibu Kaur, Ibu Korlina namanya, beliau sebagai bendahara saya. Kami datang di sini dulu, Pak. Ibu Korlina yang temannya Ibu ini? Enggak. Lain ya? Ibu Korlina sana KWT, Oh, KWT, kelompok wanita ya. tani. Ibu Korlina ini di Ibu desa. Kaur. Ibu Kaur. Ibu Kaur. Beliau yang selalu kerja sama ibu desa untuk menerima tamu, untuk rapat-rapat. Ini pakar saya untuk bendahara. Walaupun tidak maksimal, tapi beliau ini disiplin. Beliau ini disiplin tentang keuangan. Nah, berarti Ibu nanti saya wawancara ya. Terus Bu, kan ceritanya nih Bu ya. Iya. Ibu kan melanjutkan kegiatannya Ibu mertua dulu kan, karena Bapak mertua jadi kepala desa. Iya. Ya kan? Nah, menyangkut PKK ini Bu ya. Iya. Nah itu tantangan terbesarnya sebenarnya untuk merubah bagaimana ibu-ibu PKK itu mau bangkit untuk meningkatkan dan membuat masa depannya menjadi lebih baik lagi, itu gimana Bu? Lewat pertemuan. Ya. Kita sosialisasi terus menerus, Pak.
Tidak hanya sekali. Kalau hanya sekali, tidak masuk di pikiran. Paling dengar telinga sebelah, pindah telinga sebelah. Tetapi lewat pertemuan PKK rutin ini Pak, setiap bulan kami selalu sosialisasikan tentang desa ini, tentang pangan lokal, bagaimana kita mengisi perut kita dengan pangan lokal. Itu yang kami selalu sosialisasikan setiap bulan. Itu rapat rutin itu Pak. Sehingga ibu-ibu yang datang di desa ini, saya suguhkan pangan lokal. Oh ini dari apa? Oh ini. Oh bisa begitu Mama Desa? Bisa. Itu yang saya lakukan. Nah, desa ini kan sudah mulai bukan sudah mulai, malah sudah dikenal di mana-mana gitu kan. Nah, pasti suatu saat warga yang ada di Kota Waingapu akan main ke sini, akan jalan-jalan ke sini gitu kan. Berarti kan Ibu bisa memperkenalkan hasil olahan bahan lokal tadi menjadi makanan-makanan yang menarik apa semua kan, yang tidak kalah jauh rasanya dengan makanan-makanan yang ada di kota gitu. Kira-kira perencanaan PKK Desa Batakapidu ke depan itu apa gitu kan, untuk mengantisipasi atau menghadapi kehadiran warga lokal yang ada di Waingapu. Kita tidak bicara warga di luar dulu, warga lokal yang ada di Waingapu, karena antara warga di Waingapu dengan warga di sini itu kan sama-sama orang Sumba begitu. Paling tidak kalau itu diperkenalkan ke mereka, boleh jadi di desa-desa lain di wilayah Sumba ini kan pasti ada bahan-bahan seperti itu. Pertanyaannya kok mereka tidak mengolah itu ya? Berarti mereka kan belum memahami. Nah, kalau dia datang di sini, berarti dia datang belajar gitu. Apa yang bisa dilakukan sehingga bisa berbagi pengalaman, tidak hanya berbagi pengalamannya lewat Tempo, lewat koran atau lewat TV itu, kayak gitu. Selama ini Pak, kami sudah lakukan. Kami diundang dari LSM, dari yayasan, menceritakan kiat-kiat apa yang membuat kita sukses di desa ini. Jadi saya sudah membagi ke teman-teman dari kecamatan lain, dari desa lain, tentang pangan lokal. Kan berbicara tentang pangan lokal, dari tiap jenis pangan lokal itu ada saja yang saya lakukan, sehingga ibu-ibu yang lain tertarik. Keinginan saya tidak hanya Batakapidu yang lakukan ini, tetapi ada desa lain juga yang sama seperti kami. Kami mau membelajarkan orang lain. Malah saya bilang, kalau datang rapat harus bawa buku sama pena, sehingga kita bisa membagi. Karena kalau kita hanya melihat, nanti juga banyak kegiatan, lupa. Harus catat, sehingga ada jenis-jenis yang kita butuh makan cepat, ya beli atau tanam, langsung kita olah sendiri seperti ini ibu-ibuan. Itu yang kami lakukan. Kalau saat ini juga kami sudah diminta dari desa tetangga, kecamatan tetangga, untuk membantu mereka bagaimana membuat pangan lokal untuk makan sehari-hari. Karena menjawab one day no rice Pak, satu hari tanpa beras. Jadi kami bertolak ke kata-kata itu Pak. Oke, saya baca juga di Tempo itu ada kegiatan ibu-ibu PKK itu namanya tabungan pendidikan anak. Tabungan pendidikan anak itu apakah itu inisiatif pemerintah atau inisiatif dari ibu-ibu PKK, Bu? Bisa Ibu cerita panjang nggak? Ya. Karena saya dengar dananya itu sudah banyak, Bu, 120 juta. Gitu. Iya. Tentang PKK. Yang tahun pertama saya datang sini setelah reorganisasi pengurus, kami buat arisan. Untuk mengikat kehadiran ibu-ibu itu arisan. 1 tahun berjalan arisan bebas. Saya nanya, dari arisan itu apa saja yang sudah diberikan? Karena siapa yang dapat arisan diboyong semua. Kalau 20 anak, satu saja arisan diboyong semua. Lalu saya tanya, uang itu dipengapakan? Ada yang lain bilang beli ayam, ada yang lain bilang anyaman, ada yang tenun ikat,
Ya bermacam-macam mereka katakan. Lalu saya katakan, untuk anak di mana? Apa sudah buka rekening untuk khusus anak? Mama desa belum, karena kami tidak tahu jalurnya untuk mendapatkan satu rekening anak. Nah, terus tahun berikut, setelah sudah satu tahun berjalan, habis sudah giliran arisan itu, saya buat lagi arisan, tetapi arisan pendidikan, bukanlah arisan bebas. Arisan pendidikan caranya satu orang ibu masukkan uang 25.000. Dari 25.000 itu 20 untuk masukkan di rekening, 5.000 untuk yang dapat undian. Karena 26 anak yang saat itu terdaftar bulan pertama, jadi 26 anak ini saya ambil semua yang 20. Lalu saya minta KTP dari masing-masing orang tua. Saya ke bank dengan uang saya sendiri fotokopi. Mereka hanya bawa KTP. Saya ke bank, saya bilang saya mau buka rekening ini. Nah, terus dari bank bilang, oh mama ambil isian itu, format untuk diisi. Saya ambil. Di situ kan ada nama anak dulu, karena tabungan anak, tabungan pendidikan Pak ya. Jadi nama anak Ceki, sekarang Kiki orang tua. Orang tua itu yang punya KTP. Jadi saya tulis ahli warisnya, anak pertama, semua saya tulis. Nah, itu tahun pertama. Terus bulan kedua, ambil lagi 20 masuk. Jadi rutin dia. Setiap bulan 20.000 masuk di itu rekening. Tidak putus dia setiap bulan. Tapi 5.000, ibu-ibu yang dapat arisan itu, mereka tambah lagi dari 20.000. Tidak sebatas 20 saja, nanti dapat lot itu mereka tambah, ada yang tambah 50, ada yang tambah 100. Malah ada yang jual tikar. Jadi kami menabung bukan dari kelebihan, tetapi kami menabung dari kekurangan. Tidak seperti bapak yang gajinya besar juta-juta, mungkin untuk makan isi perut sendiri suami istri sama anak tidak habis 1 juta. Tetapi kami tidak, dari kekurangan. Kami hanya jual tikar hanya 30 atau 50.000. Itu sebentar sudah beli kopi, gula, kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tapi ibu-ibu saya masih mau sisihkan 20.000 setiap bulan untuk rekening itu. Nanti sebentar Pak saya buka rekening itu. Ada, saya pegang. Karena semua rekening saya yang blokir. Mereka harus nabung setiap bulan, dan nanti setelah tamat SMA baru saya buka blokir. Karena saya kerja sama bank. Jadi setelah anak-anak itu tamat SMA. Karena kita tahu sekarang pemerintah tuntut harus paling tidak sekolahnya 9 tahun. Satu anak. Jadi di desa ini juga terapkan tabungan harus selesai SMA. Baru saya berikan. Kalau anak atau orang tua itu mampu, dia bisa melanjutkan ke jenjang universitas. Tapi kalau tidak mampu juga, anak itu sendiri sudah punya dana. Sudah punya modal untuk usaha. Misalnya, sudah bisa tenun ikat, sudah ada modal, sudah bisa beli bahan baku. Misalnya anyaman-anyaman atau keterampilan lain, menjahit, bengkel. Anak itu sendiri setelah tamat SMA sudah bisa berusaha. Itu tujuan saya. Dan tidak ada siapa-siapa yang menggurui saya. Tidak ada. Saya hanya dengan bank. Ojek sudah 10.000 sampai di bank. Nah, kalau hanya bawa 20.000, PP habis di jalan. Tapi saya rela. Kumpul uang ibu-ibu, saya masukkan sampai jutaan, store di sana. Walaupun tidak ada yang nyumbang. Nah, tidak ada. Tidak ada apa pungut. Tapi mau bekerja. Solar mobil tidak ada yang bantu. Sendiri. Nah, itulah. Nah, ini kiat-kiat begini kita bukan ini ya, kita mau belajarkan ke masyarakat di sini supaya mereka nanti setelah Bapak Desa tidak lagi menjabat Kepala Desa, ini tetap berjalan. Saya buat begini, nanti saya simpan. Bagi yang ganti kami, sudah ada ini. Mereka tinggal lanjutkan. Kalau kami terpilih lagi, kami masih ada di sini. Tahun ini kami selesai, sudah 6 tahun. Oh, itu periode 6 tahun? Iya, satu periode 6 tahun. Sekarang bisa undang-undang yang baru bisa 3 periode. Bisa 3 periode satu. Yang lalu. Tergantung masyarakat memilih, karena ada proses. Iya, nanti kita ikut ke sini jadi juru kan. Sebagai bendahara PKK, saya mengatur buku-buku administrasi, yaitu buku kas, keuangan, dengan buku iuran, buku pinjaman, bersama buku, ada buku kas tabungan.
tabungan anak. Jadi tiap-tiap bulan saya mengisi buku administrasi sesuai keuangan yang masuk. Jadi tiap-tiap bulan ada rapat rutin tiap tanggal 16. Kalau tanggal 16 itu berkaitan hari Minggu, jadi kita undur tanggal 17 untuk rapat rutin PKK. Jadi di dalam pertemuan kami, jadi kami ada berapa yang duduk di muka, ada 8, ada ibu ketua, ada sekretaris 1, sekretaris 2 bersama bendahara 1, bendahara 2, juga ibu-ibu ketua pokja 1, 2 sampai 4. Jadi di dalam rapat rutin kita ada berbicara mengenai tugas-tugas pokok sebagai ibu-ibu PKK, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Yang pertama, bagian keuangan, yaitu uang simpan pinjam, uang iuran. Jadi tiap bulan ada masuk uang iuran per anggota PKK 1.000 satu bulan. Jadi dalam 1 tahun 12.000. Jadi ada yang bayar ini cicil per bulan, ada yang store 1 tahun tiap-tiap pertemuan. Jadi di samping itu kita juga ada arisan tabungan anak. Juga yang tidak ikut arisan tabungan anak, di luar arisan juga ada yang bayar seberapa yang ada. Tidak menentu, ada yang 20, ada yang 25, sampai 100, sampai berapa juga tiap-tiap bulan. Jadi tiap bulan uang tabungan anak bisa 2 juta lebih yang masuk tiap bulan. Kalau paling kurang 1 juta lebih. Sampai sekarang uang tabungan anak kita di PKK, anak sudah berjumlah 113 orang yang sudah mempunyai tabungan. Jadi jumlah saldo sudah 80 juta. Juga di kelompok saya sebagai bendahara, juga ada di kelompok RT. Saya juga sebagai bendahara sudah mempunyai simpok, simpanan wajib, juga tabungan anak juga sudah kita ada di kelompok. Jadi saya sebagai bendahara di kelompok RT, juga sebagai bendahara di kelompok PKK untuk umum satu desa. Nah, Bu, bisa cerita nggak bagaimana Ibu Desa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa selama ini membantu masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan PKK selama ini, dan apa manfaat yang dirasakan, terus apa perubahan yang terjadi bagi perempuan-perempuan di desa Batakapidu ini? Iya, kalau menurut saya Pak, sebelum Mama Desa ada di sini memang tidak ada yang apa. Tapi sesudah ada Ibu Desa, sebelumnya kami belum punya untuk tabungan anak. Tapi sekarang sudah ada perkembangan, jadi sudah punya tabungan anak. Kita sudah bisa kasih kuliah kita punya anak karena sudah ada modal sedikit. Jadi selama ini Mama Desa tiap bulan dia ceritakan mengenai pengalaman dia sebagai ibu ketua. Dia ajak kami untuk bikin pangan lokal. Kalau ada pemerintah yang masuk di desa, dia undang, kita hadir semua. Dia bagi-bagi tugas sama kita. Ada yang kerja pangan lokal, ada yang masak nasi, ada yang kerja lauk pauknya. Jadi kita sudah, selama Ibu Desa ada di sini, saya juga sudah bisa bikin sendiri, macam kayak ini apa pangan lokal. Kemarin saya PA di bawah, saya bikin sendiri sudah. Ini ubi apa ini keladi, bisa kan jadi kue begitu. Sebelum Mama Desa ada di sini, saya tidak tahu, hanya rebus saja kasih makan anak.
tidak ada perkembangan, tapi sekarang sudah ada perubahan sedikit. Jadi kita bisa tiru mengenai pembuatannya juga ubi kayu apa segala macam kita sudah tahu. Jadi tiap bulan dia tidak bosan-bosan juga sebagai ibu ketua, dia menceritakan pengalamannya dia, keterampilannya dia sebagai ibu ketua, dia sudah bagi-bagi sama kami ibu PKK. Jadi sekarang kita sudah bikin sendiri karena kita sudah datang kerja contoh di sini, jadi kita sudah bikin sendiri di rumah. Oke. Nah, sekarang Ibu sebutkan nama lengkapnya. Nama saya ini gitu dari desa apa tuh? Iya. Oke ya, 1, 2, 3. Nama saya sebagai Ibu Bendahara tingkat Desa Batakapidu. Nama saya Ibu Carolina Kondangguna sebagai jabatan Ibu Bendahara 1 di PKK Desa Batakapidu. Memang selama Bapak Desa jadi kepala desa di sini, dorong suruh kita masyarakat di sini untuk tanam pangan lokal, yaitu di dalam kebun ada 10 jenis makanan lokal maupun makanan lain-lain. Dan untuk jangka menengah, kalau jangka pendek, kalau jangka menengah, Bapak Desa suruh kita untuk tanam pisang 50 pohon per kakak setiap tahun. Yang untuk jangka panjang disuruh kita per kakak tanam pohon 1000 pohon. Jadi yang pisang masyarakat semua sudah kecapai hasilnya. Tinggal yang tanaman umur panjang yang masih baru tanaman, baru kecil-kecil kan, baru selama 2-3 tahun itu. Memang masyarakat ikuti juga kalau kita gotong royong, kita suruh masyarakat, orang ikut semua. Nah, bisa cerita nggak Om, dulu desa ini kebutuhan bahan pangannya atau sumber pangannya itu terbatas atau Kalau dulu sangat terbatas Pak. Dengan adanya tanaman lokal sekarang ya agak ini sudah lumayan lah. Ya, sudah berubah dari yang dulu. Kalau yang dulu kantor desanya ini belum begini juga. Waktu Bapak Desa baru ini. Sekarang ya sudah perubahan Pak. Sudah perubahan banyak. Nah, 20 tahun lah. Di dusun Om sendiri Dusun 4 ini, Kambatan Ling. dusun 4 ya. Iya, Kambatan Ling. Nah, apa yang sudah ditanam di situ? Iya, macam kalau tanaman umur panjang, mahoni, gamalina, jati. Pokoknya tanaman lokal juga yang lobung, kaduru, iluwatu. Kalau tanaman pangannya? Kalau tanaman pangan, jagung, padi kurang, Pak. Tidak terlalu ada padi di sini. Hanya jagung dengan jagung rote, dengan pokoknya sorghum. Yang kecil-kecil, yang padi sangat tidak ada di sini. Sawah hanya berapa ini saja. Nah, di sini kan terkenal dengan swadayanya gitu kan? Nah, ya swadaya. Nah, kenapa kekuatan swadaya masyarakat di sini itu sangat bagus gitu? Oh, kalau dari nenek moyang memang Pak, yang pokoknya gotong royong itu terlalu tinggi di sini. Kita lagi. Dari dulu memang kita kembangkan ini pokoknya gotong royong itu ya kesatuan yang dalam adat memang sini. Apa namanya itu, Pak? Pokoknya adat umum pokoknya swadaya itu ada semua. Gotong royong terlalu tinggi. Termasuk dalam menanam. Tidak perlu pangan sewa, lokal. termasuk pekerjaan apa saja Pak. Kita di sini tidak perlu disewa, pokoknya kita punya teman-teman mau kerja ya tinggal panggil kerja sudah gitu. Apa yang manfaat yang dirasakan oleh warga desa utamanya di dusunnya Bapak dengan program pengembangan pangan lokal itu? Ya aman tenteram Pak. Makanannya juga ya sudah lumayan dari kembali dari dulu.
berarti sudah dirasakan. Sudah dirasakan. Macam ini tanaman pisang yang 50 pohon per kakak Pak, sudah terlalu lumayan hasilnya. Dijual separuh dimakan. Kalau di lingkungan dusun 4 sendiri itu bagaimana kira-kira ke depan yang harus diimbau atau diajak warga masyarakatnya dalam pengembangan pangan lokal itu? Ya, doa supaya bertambah sudah peningkatan dia punya hasil. Hasil pangan lokal. Iya. Oke. Bisa ini Om sebut namanya dan sebagai apa begitu? Nama saya kayak gitu. Nama saya Luta Kanjaji, Kepala Dusun Gambata Tanlim. Oke, sip. Sudah ada pangan lokal, aman, sudah ada hubungan, makanya simpan nomornya. Ini teman-teman dari Jakarta juga ada minta kami untuk membina satu desa ini. Desa ini yang dibantu terus sama teman-teman. Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. Bukan orang, tidak mendidik. There'll be chasing after Tapi us. kalau tidak ada kegiatan kan sudah Kan ke sudah sana. kesana. Getting up